Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini, kelompok yang akan membahas materi yakni berasal dari kelompok 4, di mana kelompok 4 itu sendiri terdiri dari anggota yang pertama yakni Magdalene Alfioni, kemudian ada Putri Aulia Ramadhani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rido Arianto. Nah, kelompok 4 itu sendiri akan membahas mengenai materi database relasional. Nah, mungkin nanti materi yang pertama akan disampaikan oleh Magdalene Alfioni, kemudian dilanjutkan oleh Putri Aulia Ramadhani, dan yang materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, Rido Arianto. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin langsung saja ke materinya. Perkenalkan, nama saya Magdalene Alfioni dengan NIM 2002-110156 akan menjelaskan materi sistem manajemen database. Sistem manajemen database atau dengan kata lain Database Management System yang disingkat dengan DBMS adalah suatu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Menggunakan gudang data untuk business intelligence. Pengertian gudang data. Gudang data atau data warehouse adalah satu atau lebih database besar yang berisi data mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. Gudang data tidak menggantikan database pemrosesan transaksi. Mereka saling melengkapi dengan memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan strategis. Nah, untuk business intelligence sendiri, yaitu menganalisis sejumlah besar data untuk pembuatan keputusan strategis. Ada dua teknik utama yang digunakan dalam business intelligence, di antaranya yang pertama yaitu pemrosesan analytical online atau dengan kata lain Online Analytical Processing atau OLAP, yaitu menggunakan beberapa query untuk membuat hipotesis hubungan antar data. Lalu yang kedua, penggalian data atau data mining, yaitu penggunaan analisis statistik yang canggih, termasuk teknik-teknik kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti jaringan saraf untuk menemukan hubungan yang tidak dihipotesiskan dalam data. Masuk ke dalam keunggulan sistem database. Ada 5 keunggulan sistem database. Yang pertama, integrasi data. Integrasi data yang dimaksud yaitu beberapa file induk digabungkan ke dalam kelompok-kelompok data besar atas yang diakses oleh banyak program aplikasi. Yang kedua, pembagian data. Maksudnya yaitu data yang terintegrasi lebih mudah dibagi dengan pengguna sah. Yang ketiga, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Maksudnya, item data biasanya hanya disimpan sekali, maka kelebihan dan inkonsistensi data dapat diminimalkan. Yang keempat, independensi data. Maksudnya di sini, oleh karena data dan program-program yang menggunakannya independen satu sama lain, masing-masing dapat diubah tanpa mengubah lainnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, analisis lintas fungsional. Pada sistem database, hubungan seperti hubungan antara biaya, penjualan, dan kampanye promosi dapat secara eksplisit didefinisikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan manajemen. Selanjutnya, pentingnya data yang baik. Untuk menghindari data yang kadaluarsa, tidak lengkap atau salah, manajemen memerlukan kebijakan dan prosedur yang menjamin data yang bersih atau scrubbed. Sarbanes-Oxley Act atau singkatan dari SOX menyatakan bahwa eksekutif puncak menghadapi tuntutan dan ancaman penjara jika data keuangan tidak ada dalam susunan. Selanjutnya, sistem database. Pada sistem yang berorientasi file, pemrogram harus tahu lokasi fisik dan layout catatan.
Layout catatan adalah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang file, data, serta tipe data yang disimpan. Selanjutnya, pendekatan database. Ada dua pendekatan database. Yang pertama, tampilan logis atau logical view, yaitu bagaimana seseorang secara konseptual mengelola, menampilkan, dan memahami hubungan antar item data. Dan yang kedua yaitu tampilan fisik atau physical view, adalah cara data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Selanjutnya yaitu skema. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan antara mereka, dan model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Ada 3 level skema. Yang pertama, skema level konseptual, yaitu tampilan organisasi yang luas akan menampilkan keseluruhan database, mendaftar semua elemen data, dan hubungan di antara mereka. Yang kedua yaitu skema level eksternal, adalah tampilan pengguna individu terhadap bagian-bagian dalam database, juga disebut subskema. Dan yang ketiga adalah skema level internal. Skema level internal adalah tampilan level rendah database, menjelaskan bagaimana data disimpan dan diakses. Selanjutnya yaitu kamus data. Kamus data adalah informasi mengenai struktur database, termasuk deskripsi setiap elemen data. Selanjutnya yaitu bahasa DBMS. Ada 3 bahasa DBMS. Yang pertama, bahasa definisi data. Bahasa definisi data adalah bahasa DBMS yang membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis, dan memerinci catatan atau field hambatan keamanan. Yang kedua, bahasa manipulasi data. Bahasa manipulasi data adalah bahasa DBMS yang mengubah isi database, termasuk membuat, memperbarui, menyisipkan, dan menghapus sistem data. Dan yang ketiga yaitu bahasa query data. Bahasa query data adalah bahasa DBMS level tinggi, seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan untuk mengambil, menyortir, memesan, dan menampilkan data. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai database relasional. Untuk pengenalannya terlebih dahulu, model data relasional mempresentasikan skema level konseptual dan eksternal sebagaimana data disimpan dalam tabel 2 dimensi. Setiap baris dalam tabel tersebut disebut sebagai tuple atau bisa juga disebut dengan couple yang berisi data mengenai komponen spesifik dalam tabel database. Setiap kolom berisi data mengenai atribut entitas. Contohnya, setiap baris dalam tabel berisi data mengenai item persediaan tertentu seperti deskripsi, warna, dan harga. Sama halnya setiap baris dalam tabel pelanggan berisi data mengenai pelanggan tertentu dan setiap kolom berisi data mengenai atribut pelanggan seperti nama dan alamat. Dalam database relasional ini memiliki tipe-tipe atribut. Tipe-tipe atributnya itu ada 2, yaitu kunci utama dan juga kunci asing. Kunci utama ini bisa juga disebut sebagai prima key dan kunci asing ini juga biasa disebut sebagai foreign key. Kunci utama adalah atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi suatu baris tertentu dalam tabel. Biasanya, kunci utama adalah atribut tunggal. Dalam beberapa tabel, 2 atau lebih atribut dibutuhkan untuk mengidentifikasi secara khusus baris tertentu dalam tabel.
Kemudian kunci asing. Kunci asing adalah atribut dalam tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lain yang digunakan untuk menghubungkan dua data. Atribut non-kunci lainnya dalam tabel menyimpan informasi penting mengenai entitas. Membuat desain database relasional untuk SNS Inc. terdiri dari 3 langkah. Dalam sistem akuntansi manual, SNS akan mengambil informasi penjualan pada faktur, penjualan pracetak yang memberikan tampilan logis dan fisik data yang dikumpulkan. Penyimpanan fisik data faktur penjualan adalah sederhana, yaitu salinan faktur disimpan dalam lemari file. Nah, langkah yang pertama dalam membuat desain database relasional adalah menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. SNS dapat menyimpan data penjualan dalam satu tabel. Seperti pendekatan ini memiliki dua kerugian. Yang pertama, ia menyimpan banyak kelebihan data. Kemudian yang kedua, timbul berbagai masalah saat penyimpanan. Nah, masalah yang ditimbulkan itu antara lain anomali pembaharuan. Anomali pembaharuan ini terjadi karena nilai data yang tidak diperbarui dengan benar. Mengubah alamat pelanggan melibatkan pencarian keseluruhan tabel dan mengubah setiap kejadian dalam alamat pelanggan. Yang kedua yaitu anomali sisipan. Anomali sisipan ini terjadi karena tidak adanya cara bagaimana untuk melakukan penyimpanan informasi. Yang ketiga yaitu anomali penghapusan. Anomali penghapusan atau delete anomaly terjadi ketika menghapus baris yang tidak memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Contohnya seperti alamat pelanggan disimpan dalam tabel penjualan, kemudian menghapus baris ketika hanya ada penjualan ke pelanggan yang disimpan, akan menyebabkan hilangnya semua informasi untuk pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu memvariasikan jumlah kolom. Ketiga yaitu solusi seperangkat tabel. Permasalahan penyimpanan diselesaikan menggunakan database relasional yang terstruktur dan juga baik. Kemudian, persyaratan dasar database relasional. Persyaratannya yaitu meliputi setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Dalam database relasional hanya ada satu nilai per sel. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol. Kunci utama tidak bisa nol secara khusus mengidentifikasi dalam baris dalam tabel jika nilainya kosong. Kunci utama tidak nol memastikan bahwa setiap baris dalam tabel menampilkan sesuatu yang dapat diidentifikasi. Kemudian, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Kunci asing menghubungkan baris pada satu tabel dengan baris pada tabel lainnya. Kemudian, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Sebagian tabel berisi atribut lain sebagai tambahan kunci utama dan asing.
Keempat kendala ini menghasilkan database yang terstruktur dengan baik atau dinormalisasikan, yaitu datanya konsisten dan kelebihan data yang diminimalkan dan dikendalikan. Ketika data tentang objek kepentingan disimpan dalam tabel database yang terpisah, akan mudah untuk menambahkan data baru dengan menambahkan baris lain ke tabel. Kemudian yaitu dua pendekatan untuk desain database. Yang pertama yaitu normalisasi dan pemodelan data semantik. Normalisasi merupakan sebutan untuk mendesain database relasional. Dimulai dengan mengasumsikan bahwa segala sesuatu awalnya disimpan dalam satu tabel besar. Aturan yang kemudian diikuti untuk memisahkan tabel awal ke dalam perangkat tabel, yang disebut dengan normal ketiga, karena mereka bebas dari anomali pembaharuan, sisipan, dan penghapusan. Kemudian pemodelan data semantik atau yaitu sebutan untuk pendekatan desain alternatif. Pendesainan menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat diagram yang menunjukkan apa yang dimasukkan dalam database. Diagram ini digunakan untuk membuat seperangkat tabel relasional yang sudah ada dalam 3NF. Pemodelan data semantik memiliki keuntungan signifikan. Pertama, menggunakan pengetahuan pendesain akan proses bisnis memudahkan desain yang efisien atas database pemrosesan transaksi. Yang kedua yaitu model grafis secara eksplisit menunjukkan proses bisnis dan kebutuhan informasi serta kebijakan organisasi dan mempermudah komunikasi dengan para pengguna sistem. Akan membantu memastikan bahwa sistem yang baru memenuhi kebutuhan aktual pengguna. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya ialah membuat query database relasional. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana sih cara membuat query database relasional, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan query. Nah, query itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni memiliki makna permintaan akan informasi. Lalu bagaimana pengertian query di dalam sebuah sistem? Nah, sama saja pengertian query dalam sebuah sistem, terutama di dalam database Microsoft Access, ialah sebuah permintaan ataupun sebuah pemanggilan suatu data dalam database yang terletak di dalam Microsoft Access. Nah, pada dasarnya query dalam Microsoft Access sama halnya dengan filter di dalam Microsoft Excel. Hanya saja filter yang terdapat di dalam Microsoft Excel tidak begitu memiliki kelebihan dibandingkan dengan query yang terdapat di dalam Microsoft Access. Nah, itulah pengertian dari query itu sendiri. Nah, bisa kita analogikan ketika kita pergi ke kedai kopi, lalu kita memesan yang namanya kopi americano dengan bahasa yang dengan kodenya itu ialah americano itu sendiri. Lalu si mas penjual kopinya menanggapi pesanan tersebut dengan tanggapan, "Oh ya mas, tunggu sebentar." Nah, ketika masnya sudah mengetahui akan permintaan pelanggannya, si mas penjual kopinya langsung membuat yang namanya kopi americano. Setelah berselang lama, kopinya akhirnya siap disajikan. Nah, begitu juga cara kerja dari query ini sendiri. Ketika seseorang ingin sebuah data di dalam database, maka langsung saja database ini memberi data yang diminta oleh orang tersebut. Dengan kata kuncinya, kita harus mengerti dan mengetahui kode dari data yang kita minta itu sendiri.
Nah, cuman dalam analogi ini orang dihadapkan dengan orang, cuman kita di dalam query ini nanti kita akan dihadapkan oleh dengan sistem. Query itu harus memiliki kode. Nah, fungsi kodenya itu agar mudah diakses oleh penggunanya. Nah, dalam pembuatan query itu sendiri kita harus memiliki bahasa yang sama antara kode dengan bahasa query-nya. Nah, ketika diakses, maka ketika bahasa yang sama itu maka memunculkan adanya suatu relasi antar data, yang artinya apabila kita mengakses data satu mungkin akan terkonek dengan data yang satunya lagi. Oleh karena itu diharuskan dalam pembuatan query itu kita harus menggunakan bahasa yang sama, ataupun bahasa yang sudah ditetapkan, yakni bahasa query itu sendiri. Kemudian bagaimana skema pembuatan query? Perlu diingat, dalam pembuatan query itu cukup hanya membutuhkan suatu tabel. Cuman yang saya paparkan di sini ini adalah sebuah bentuk skema atau step yang harus dilalui dalam membuat suatu database dalam Microsoft Access. Yang pertama ialah membuat tabel. Nah, tabel ini bisa terdiri dari mungkin mengenai data pemasok, kemudian data penjualan, maupun mengenai persediaan. Setelah dibuatnya tabel, maka ketiga tabel itu mungkin akan direlasi atau saling terkonek. Nah, setelah membuat relasi, kemudian dilanjutkan dengan membuat form. Nah, barulah dilanjutkan ke tahap berikut, yakni membuat query. Namun, relasi dengan form dalam pembahasan ini tidak begitu ditekankan, karena pada prinsipnya, pada dasarnya query ini dalam pembuatan query ini tidak membutuhkan relasi dan form tersebut, hanya membutuhkan tabel. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita cara membuat query itu sendiri? Nah, perlu diingat yang pertama kita harus membutuhkan tabel. Nah, mungkin tabel di sini ialah mengenai tabel data siswa baru. Nah, setelah kita memiliki tabel, kita menuju kepada fitur-fitur yang terdapat di dalam Microsoft Access tersebut, yakni ada create. Nah, setelah kita mengklik create, terus ada pilihan query. Nah, setelah tampilan keluar, selanjutnya kita disuruh untuk memilih tabel yang akan kita buat query. Nah, di situ bisa dicontohkan mengenai data siswa baru tadi, tabel data siswa baru. Nah, ketika sudah diklik mengenai tabel data siswa baru, maka muncullah kotak-kotak yang berisi file, tabel, dan sort. Nah, ini berfungsi data apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan query. Misal hanya yang kita butuhkan mengenai nama dan jumlah nilai saja. Nah, itulah fungsi dari tanda checklist tersebut. Bisa saja kita memasuki semua unsur dengan cara men-checklist semua unsur-unsur yang terdapat dalam tabel tersebut. Tapi di sini dicontohkan hanya nama dan jumlah nilai saja yang dibutuhkan. Nah, tampilan setelah kita memilih apa saja yang akan dimasukkan, maka query itu tampil seperti ini. Hanya nama dan jumlah nilai saja. Kemudian bagaimana cara kerja query itu sendiri? Nah, bisa kita contohkan, anggap saja kita tuh sudah melakukan survei dan mengumpulkan data. Nah, di bawah ini merupakan potongan informasi data yang didapat ya. Ada nama, ada ID, nama, jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Nah, ketika seorang pengguna ingin hanya memilih nama dan pekerjaan dari tabel peserta, maka SQL statement yang bisa digunakan ialah select, yakni memilih hanya nama dan pekerjaan dari from peserta. Maka yang muncul hanya nama dan pekerjaan saja. Kemudian bagaimana sih jika pengguna ingin menghapus data responden yang tidak bekerja? Maka yang digunakan ialah kode delete from peserta, di mana delete ini berfungsi untuk menghapus sesuai dengan ketentuan, yakni sesuai dengan ketentuan tidak bekerja. Nah, adapun komponen dalam query itu sendiri. Nah, dalam query itu saling berinteraksi, ya seperti yang saya bilang tadi.
Adapun komponen-komponennya seperti data definition language yang berfungsi mendefinisikan data yang terdapat dalam database. Komponen itu seperti drop, alter, dan create. Kemudian ada data control language atau DCL. Data control language ini memiliki fungsi dalam database untuk memberikan hak akses bagi user. Kemudian ada data manipulation language, di mana data ini berfungsi untuk mengubah atau menambahkan value dari table tertentu. Nah, bisa dibilang ini merupakan sebuah bentuk perubahan dari sebuah database tersebut. Ya, komponennya itu bisa berupa update, insert, dan select, dan delete. Nah, bagaimana sih sistem database dan masa depan akuntansi? Nah, perlu diingat di sini, kita hidup di zaman yang namanya teknologi, di mana serba kegiatan itu ada teknologi. Nah, teknologi itu dibarengi dengan sistem. Nah, sistem ini pada dasarnya mempermudah suatu pekerjaan. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan akuntansi? Nah, perlu diketahui, akuntansi dahulunya mungkin hanya sebuah penganalisaan terhadap transaksi, kemudian aplikasikan ataupun ditulis di atas media kertas. Namun pada saat sekarang ini akuntansi itu sudah mengalami modernisasi dalam berbagai hal, termasuk dalam pencatatan. Mungkin saat ini tidak lagi menggunakan kertas, hanya menggunakan database mengenai akuntansi. Nah, hal ini sangat mempermudah seseorang dalam mendapatkan informasi akuntansi. Dengan cara mengklik data saja sudah dapat informasi mengenai akuntansi suatu perusahaan. Dengan memasukkan data saja sudah menghasilkan data yang pelaporan informasi keuangan. Berbeda jauh dengan bagaimana kita melakukan tahap akuntansi dengan cara manual. Butuh proses dan butuh waktu yang lama dalam menghasilkan pelaporan keuangan dalam akuntansi manual. Namun berbeda jauh dengan akuntansi yang berkembang saat sekarang ini yang dicampur dengan teknologi dan sistem. Semua itu menjadi mudah dan singkat waktunya ketika sudah dicampur dengan yang namanya teknologi di saat zaman modern sekarang ini. Jadi pada intinya, sebagai anak akuntansi, kita juga seharusnya sudah memahami tentang konsep dari sistem database tersebut. Gunanya apa? Ya, gunanya agar kita bisa bekerja, apalagi saat zaman sekarang ini yang dibutuhkan adalah kemahiran dalam menggunakan teknologi. Jadi kita harus memiliki multi talenta, bukan hanya dalam memahami akuntansi saja, tetapi juga memahami tentang konsep database maupun suatu sistem yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, itu akan berguna juga bagi kita di dalam dunia kerja nantinya. Nah, mungkin hal itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Mungkin sebagai penutup, saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah perilaku. Teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya langsung pada saat kelompok kami presentasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.